ada shalom. Ada shalom. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus hadir, amin. Mari sapa kiri dan kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, engkau sungguh baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami datang dengan ucapan syukur. Kami bawa hati kami, hidup kami. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk istirahat malam yang cukup dan pagi ini kami bangun dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang selalu hadir tepat waktu dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah siang hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya waktu kami datang mencari wajah-Mu, Engkau rindu memberkati setiap kami umat-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hey, come on. Tepuk tangan sama-sama BSD Church. Hey, oh we come to bless your name. Kami berkumpul
jaya, yang memerintah, yang berdaulat. Hanya nama Yesus. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku.
ucapan syukurmu kepada Tuhan. pada semua Kau satu-satunya Allah yang setia. Kau satu-satunya Allahku yang hidup. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, besar setiamu, besar anugerahmu. Kau Allah yang setia, tak pernah berubah. Selalu baru, besar anugerahmu. Tuhan Yesus, Shera bahana ya lala maya se, kumara lala makana ya lala mo, ibara lala bahana ya lala ma. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami angkat suara kami sembah Kau Tuhan. Kami buka hati kami, berkatalah Allah Roh Kudus, berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah kami. Ibarat nama Shanda ya lala bayase. We need you Lord, we want you Jesus, we need you Holy Spirit, we love you Abba Father. You are the only one I need, you are the only one I see. Gerejamu memerlukan Engkau, bangsa kami memerlukan Engkau, hidup kami memerlukan Engkau, setiap kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu, buka hatimu, dan nyatakan, 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari umat Tuhan katakan, 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin? Karena kita punya Bapa yang sangat amat baik. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada dalam keadaan baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Kalau kita lihat keadaan dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca media sosial semua beritanya menakutkan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok, ada berita baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan berita baiknya dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Judul dari perikop ini hal kekhawatiran. Di dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari perasaan yang ada dalam diri kita. Sama seperti kecewa, senang, bahagia dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang tidak boleh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, lalu bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang tidak semakin lebih baik ini, tanpa perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 alasan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah hari-hari yang semakin jahat ini tanpa kita perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang pertama,
Karena kita punya Tuhan yang rencananya atas hidup kita tidak pernah gagal. Mazmur 139 katakan Bapak Ibu Saudara, sebab engkaulah yang menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menaruh perhatian yang begitu luar biasa terhadap masing-masing kita. Sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan rencana-rencana besarnya bagi hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita? Tentunya tidak akan pernah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika tangannya sedang menuntun kita hari ini, menyeberangi samudera kehidupan kita, namun di separuh perjalanan, tiba-tiba badai datang menerpa kita. Ketahuilah, kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab dia bukan Tuhan yang bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia berjanji, dia akan menyempurnakan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Bahkan dia berjanji, dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Saudara, sesungguhnya untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, diperlukan iman yang besar. Sebab bukankah pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya pada saat menaikkan pujian ini, saya diingatkan ketika pertama kali saya rekaman pujian ini. Itu terjadi di tahun 2003. Dan saya ingat betul Bapak Ibu Saudara, saat itu di dalam studio saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu pertama kali saya rekaman pujian ini? Sebab pujian ini diciptakan oleh dua orang anak muda. Yang seorang bernama Tommy, yang merangkai melodinya. Dan yang merangkaikan setiap kata bagi pujian ini namanya Budi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, kekasih kita Budi ini tidak hidup seberuntung kita. Kenapa saya katakan dia tidak hidup seberuntung kita? Sebab seumur hidupnya, dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Bahkan ketika dia menikah, dia punya satu orang anak. Namun anak satu-satunya itu menderita bisu tuli. Namun kondisi seperti itu dalam hidupnya tidak membuat dia kecewa sama Tuhan. Bahkan dengan menggunakan sepedanya, dia menginjil dari satu pintu ke pintu-pintu lainnya. Sampai suatu hari dia mengalami sakit yang begitu berat.
Namun karena dia hidup dalam keadaan yang sangat sederhana itu, dia bahkan tidak punya biaya untuk mengobati penyakitnya. Dan di saat-saat kritis dalam hidupnya itulah, dia sempat rangkaikan setiap kata bagi pujian ini. Dalam kondisi hidup seperti itu, dia tetap keluar dengan satu pernyataan, semua yang Tuhan buat itu sangat amat baik. Sampai akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan di usia mudanya itu. Pujian ini menantang setiap kita. Sebab saya terlalu yakin, semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kekasih kita Budi ini. Kalau dia dalam kondisi seperti itu saja tetap dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik. Saya tantang setiap kita saat ini, apapun, bagaimanapun keadaan kita, mari sama-sama di hadapan Tuhan kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Ini pernyataan persetujuan kami. Tak pernah berubah kasih-Mu, setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, selamanya, Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Kasih dan sayang-Mu selamanya, selamanya.
hadapan-Mu saat ini Bapa. Apapun bagaimanapun keadaan kami saat ini, tetap semua kami yang ada di tempat ini mau katakan bahwa semua kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini, suara-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih untuk tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali dalam hadirat Tuhan. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini di tengah-tengah tekanan, persoalan yang semakin berat, tanpa perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang kedua, karena kita punya Tuhan yang demi kasih-Nya, Dia rela melakukan apa saja dalam hidup ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal, bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan bersamanya. Kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman itu. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tekanan seberat apapun, masalah sebesar apapun yang tengah ada dalam hidup kita hari ini, percayalah semuanya ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Namun demikian mungkin ada banyak orang seringkali tetap protes. Tapi Dia kan Tuhan. Itu sebabnya Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan saat ini. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah Dia tinggalkan segala kemuliaannya dan Dia menjadi manusia seutuhnya. Sama seperti saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut itu. Bahkan bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, kita belum pernah kan ketakutan sedemikian rupa sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa arti rasa takut itu. Dia mengerti betul apa arti rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa dikhianati. Bahkan Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita sebagaimana Dia Allah mengerti setiap kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kita sebagaimana Dia Allah mempedulikan hidup setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku
dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Itu sebabnya apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, izinkan saya mengatakan 3 jangan yang harus selalu kita ingat dalam hidup ini. Jangan yang pertama, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang seringkali mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang dia alami. Ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang diharapkan, lalu dengan mudah mulutnya berkata apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, dan seterusnya. Namun manakala dia sedang menghadapi banyak hal yang dia tidak bisa mengerti kenapa semuanya harus terjadi, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita lakukan, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua, jangan pernah salahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Sebab selama-lamanya tidak pernah sekalipun dia melakukan kesalahan. Sebab dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup itu pasti karena kita sudah. Jangan yang ketiga. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita. Tetapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Di tengah-tengah ketidakmengertian kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang percaya katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dengan iman katakan, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Itu sebabnya Tuhan tidak minta banyak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Itu sebabnya alasan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah hari-hari yang semakin tidak baik ini tanpa perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang ketiga, karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, kuasanya yang tidak terbatas ini tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa kita ini satu-satunya manusia dengan segudang masalah. Jangan pernah merasa kita ini orang yang paling susah dalam hidup ini. Kalau kita membuka mata kita, maka kita akan mendapati ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini izinkan saya berkata, mengasihi diri itu boleh, tetapi mengasihani diri itu sama sekali tidak boleh. Sebab begitu kita mulai jatuh kepada rasa mengasihani diri, detik yang sama iblis akan langsung mendepres hidup kita. Sampai-sampai kita kehilangan semangat pengharapan dalam hidup ini. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan yang begitu dalam tengah kita alami. Sedemikian dalamnya, sampai-sampai kita harus menitikkan air mata. Namun jangan dulu putus asa. Ingatkan kepada diri kita, ini belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan semuanya pasti akan menjadi baik pada akhirnya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah menyelimuti jalan di depan kita. Sedemikian gelapnya,
Sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada jalan di sana. Namun jangan dulu berkata bahwa sudah tidak ada jalan. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya. Itu sebabnya kalau hari ini kita menemukan jalan di depan kita seakan-akan buntu. Ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Dan saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga. Apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kita berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang setuju katakan, di saat kita berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Alkitab banyak memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana orang-orang yang mampu bertahan. Bahkan mereka terus berjalan di dalam iman mereka sekalipun mereka merasa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Abraham merasa apa yang Allah janjikan baginya, bahwa dia akan diberikan keturunan, seakan-akan sudah dilupakan oleh Allah. Bertahun-tahun dia menantikan janji itu tidak tergenapi. Dan dia merasa Allah sudah lupa akan janjinya. Daud merasa Tuhan meninggalkan dia di dalam kesengsaraannya. Bahkan Ayub berkata, seakan-akan Tuhan itu ingin membunuhnya dengan pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, izinkan saya mengingatkan ketika dia pertama kali panggil kita ikut dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Bahkan ketika dia panggil kita ikut dia ya, dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru.
Itu sebabnya kalau hari-hari ini kegelapan badai tengah menerpa hidup kita. Dalam keadaan seperti itu pun kita tidak punya hak untuk komplain. Tapi satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga kita tetap cakap menghadapi keadaan apapun. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Musa tidak pernah tahu kalau laut terbelah itu akan terbelah menjadi dua. Sementara keadaan di belakang semakin kritis. Seringkali Tuhan bawa kita dalam situasi yang sama. Pertolongannya datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan. Bahkan kepercayaan kita kepadanya. Apapun sekali lagi keadaan kita saat ini. Izinkan dengan hormat. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus tekankan ini. Bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini ibadah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkauku dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat
Hidup yang kami hidupi ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang menaruh percayanya kepadamu. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sementara berkata ada mujizat setiap hari, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya sampai detik ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Kalau ada terlintas pikiran semacam itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, lalu kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah 2 tahun saya tidak ada di tempat ini. Hari ini saya boleh kembali ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa spesial? Karena bertepatan Bapak Ibu Saudara, saya sedang memperingati 29 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi sudah 29 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu tahun 1997. Album pertama saya itu Allah Peduli. Lalu kemudian berturut-turut Tuhan percayakan semua baik Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya, hati kehadiranmu ku takkan menyerah seperti yang kau ingini besar anugerahmu dan seterusnya sampai album saya yang terakhir. Aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset, sampai kaset sudah tidak ada lagi, lalu zamannya CD. Tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya sekarang CD-CD saya sudah tidak lagi bisa didapatkan dimanapun. Sebab sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohani sudah tidak ada. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah tutup semua. Oleh karena itu kemanapun saya pelayanan banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Lalu saya kumpulkan 36 album saya selama 29 tahun. Lalu saya pecah 3 Bapak Ibu Saudara. Yang 12 saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh setiap kali mereka saat teduh baru 1-2 menit sudah bingung mau ngapain lagi. Bahkan banyak yang ngaku doa mereka setiap hari cuma hafalan. Kata-katanya itu lagi persis. Ini menolong untuk saat teduh dan doa. Yang 12 berikutnya saya beri judul encouragement. Untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Bapak Ibu Saudara, saya ini temannya orang susah. Jadi kalau ada orang lagi susah hati, lagi banyak pergumulan, itu ladang saya. Lalu kemudian 12 berikutnya saya beri judul All the Best. Selama 25 tahun terakhir rekaman saya, semua lagu yang dikenal ada dalam USB ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena sudah tidak diedarkan lagi dan memang tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya melayani kemanapun saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB ini. Sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya. Nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD dan USB saya. Mungkin sementara mendengar pengumuman ini ada terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara katakan gini. Ya ujung-ujungnya dia jualan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bawa pakaian, kalau saya bawa makanan, itu namanya saya jualan. Yang saya bawa ini kreasi atau karya saya. Dan saya rasa setiap orang yang berkarya, dia rindu karyanya bisa memberkati sebanyak-banyaknya orang. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Pekanbaru, ada satu asuk-asuk. Dia katakan kepada saya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena dia dengar album saya. Istrinya memang orang percaya, jadi istrinya sering putar album saya lalu. Karena dia sering dengar dia jadi terima Yesus. Ada satu bapak lagi kemudian peluk saya, nangis dia. Dia katakan ketika saya ada di titik terendah dalam hidup saya, di mana saya mau menyerah, mengakhiri hidup saya. Lagu
album saya inilah yang menguatkan dia sampai dia bisa bangkit. Sekarang sudah berkeluarga, punya 2 anak dan diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika karya kita boleh mengubahkan hidup banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu lagi putar album saya, lalu ingat sama saya. Jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Pastor Jeffrey, sangat memberkati kami dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati. Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah BSD Church? Izinkan kami menyapa dan berkenalan dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, setelah seminggu kemarin libur karena konsentrasi kami di acara gathering, ya kami sudah melakukan acara gathering 14-15 Mei lalu dan sangat memberkati. Ya Bapak Ibu, kalau kemarin belum ikut, kami mengundang nextnya harus ikut ya. Kemana belum tahu ya. Tapi seperti kata khotbah Ibu Gembala, bukan kemana engkau pergi tapi dengan siapa engkau pergi. Jadi harus ikut kalau ada berikutnya. Bapak Ibu, kita akan berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik, dan ketika kami dalam keadaan tidak baik, maafkan kami ketika kami menyalahkan Engkau. Kami mengasihani diri kami sendiri ya Tuhan. Kami lupa bahwa kami sampai sejauh ini hanya karena Engkau berkenan mengasihi kami. Dan kami membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan memberikan sebagian dari Engkau berikan kepada kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati kehidupan mereka, dan berkati juga persembahan ini menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Mujib memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Shalom BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. We'll meet again at our annual Care and Grow Community meeting on Wednesdays 7 p.m. Menara Doa meeting at 10 a.m. on Friday at The Loop F.0.2. So we can't wait to meet you all there. We'll also have our morning worship meeting as every Saturday at Malalika Promosi Hotel at 5 a.m. Jangan lupa join YouTube Generation 12 setiap hari Minggu jam 11 di Hotel Promosi lantai 7. YouTube Generation 12. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Embassy Hotel lantai 7. We will have a Monday blessing at 7 a.m. on Monday on a Zoom meeting. So you want to join? Get the link. This Sunday we'll have our usual Sunday concert at 9 and 11 a.m. with Pastor Verona. Can't wait to see you there because I'll be waiting for you. Thank you so much and God bless you. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Terima kasih Pastor Jeffrey sudah melayani kita dengan firman Tuhan, dengan pujian mengingatkan kita nostalgia dengan karya-karya Pastor
Jeffrey yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa kami, bahkan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Memberkati hamba-Mu, Pastor Jeffrey Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar hamba-Mu Engkau pakai lebih lagi, dimanapun hamba berada, dan khusus Engkau akan pakai lebih lagi dalam ibadah sesi yang kedua, pukul 11 nanti siang Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir, biar Tuhan memberkati, biar Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami, dan Tuhan akan berikan pertolongan kepada kami semua tepat pada waktunya. Tuhan akan membawa kami lebih lagi, membawa kami naik bukan turun, membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan buat berhasil. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan berkati dan kami percaya, jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Memberkati kami, sebentar kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Biar Tuhan akan kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku.